Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua teman-teman yang sedang menonton acara podcast pada siang kali ini. Kembali lagi dengan saya, Nino Ashfa Firdaus. Pada siang hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa, yaitu Ibu Puji Astuti MPSI, seorang dosen psikologi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, siang kali ini kita akan membahas terkait dengan kesehatan mental, di mana pada zamannya sekarang ini sangat relevan sekali. Oke, kita langsung lanjut aja sapa beliau. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat secara jasmani maupun jiwa raga. Betul. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena telah berkenan untuk meluangkan waktunya di acara podcast Humaniora Digital Center kali ini, Bu. Di waktu sela-sela yang sibuk banget ya, Bu. Lumayan. Oke. Mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut terkait kesehatan mental ini, Bu, saya ingin bertanya. Nah, dari segi Ibu sendiri nih ya, seorang dosen psikologi, apa sih yang membuat Ibu melatar belakangi untuk lebih mendalami, kemudian mempelajari terkait psikologi tersebut? Ya, bagi saya pribadi ya, karena saya seorang manusia gitu, saya melihat beberapa hal di dalam diri saya menganalisis proses kehidupan saya, kemudian saya bertanya gitu, ilmu apa sih yang bisa mengetahui saya kok jadi begini gitu ya, kemudian kita lihat di lingkungan sekitar saya gitu, jadi yang menginspirasi saya untuk mengambil peminatan ini khususnya di klinis dan psikopatologi dan intervensi kalau peminatan saya secara spesifik, karena melihat diri saya dan fenomena di sekitar kita gitu ya. Sekitar kita ada berbagai macam persoalan. Kebetulan dulu waktu SMA saya itu adalah mungkin bisa dibilang teman yang sering dicurhati. Menjadi teman yang nyaman untuk menurahkan. Mungkin ya, jadi sering dicurhati gitu. Jadi kayaknya ke psikologi deh gitu. Itulah yang membuat Ibu ya untuk mendalami ilmu tersebut alasannya. Nah, di fenomena yang sangat relevan ya Bu di zaman sekarang, berbeda dengan zaman-zaman dulu yang mungkin bisa dikatakan kesehatan mental ini bukan tidak sangat ya, apa ya istilahnya, seperti tidak begitu dinonjolkan. Berbeda dengan pada zaman sekarang. Nah, kira-kira makna dari kesehatan mental itu sendiri itu apa sih Bu? Dari pandangan psikologi sendiri. Oke, jadi sebenarnya sederhananya yang dikatakan oleh orang yang sehat mental itu adalah bukan yang tidak pernah sakit. Ya, sama seperti orang sehat kan. Orang sehat itu bukan tidak pernah sakit, tetapi di dalam situasi yang sakit pun dia masih bisa produktif. Kalau seorang mahasiswa, walaupun dia misalnya galau, gundah gulana, dia masih bisa nugas, masih bisa presentasi, masih bisa berorganisasi, masih bisa ikut taklim kalau mama ya, masih bisa beribadah gitu ya. Walaupun dia sebenarnya kacau balau gitu, itu masih dikatakan sebagai sehat secara mental gitu. Jadi yang dimaksud sehat secara mental bukan berarti tidak dalam kondisi sakit atau tidak pernah sakit atau dia tidak pernah sedih. Tetapi di situasi tidak nyaman dia masih mampu untuk bersosialisasi, masih mampu berpikir, masih mampu menyelesaikan tugas-tugasnya, masih mampu untuk main, masih mampu untuk beribadah dan lain-lain gitu. Artinya tidak menutup kemungkinan bahwa dia apa istilahnya tidak sehat ya. Dalam artian yang tidak sehat secara mental itu dia mengurung diri berarti ya Bu, di entah itu di kamar, di dalam kamar, dia tidak mau bersosialisasi, tidak mau keluar, seperti itu berarti ya Bu. Jadi kalau misalnya ada perlu dibedakan, ada yang namanya masalah, ada gangguan. Jadi kalau masalah itu bisa selesaikan dengan ya mungkin sharing, counseling gitu ya. Tetapi kalau sudah mengarah pada gangguan itu memang dibutuhkan penanganan lebih khusus lagi. Nah, biasanya apa yang sudah masuk dikatakan dalam gangguan? Jadi ada kondisi mental di mana dia merasa secara sosial itu tidak berfungsi. Misalnya dia sulit untuk bersosialisasi, dia mulai menarik diri, dan itu dalam jangka waktu tertentu. Ya, karena kalau proses diagnosa gangguan itu ada jangka waktu tertentu. Bu, kalau saya tuh nggak mau ketemu orang 2 hari ini karena saya capek. Udah gangguan belum? Ya belum. Oh belum, itu belum dikatakan ya? Itu ya mungkin ya karena capek aja. Sama seperti kita habis misalnya kehujanan terus sistem imun kita lagi nggak bagus, kan kita butuh istirahat aja gitu. Jadi seperti itu, nggak masuk dalam gangguan. Kemudian yang kedua, dirinya sendiri tuh terganggu.
kok aku nggak bisa selama ini kayaknya susah banget ya nugas ya, kok kayak nggak bisa fokus ya, kok kayaknya susah banget berinteraksi ya gitu, dirinya sendiri terganggu atau orang lain terganggu. Sikapnya dia tuh membuat orang lain gak nyaman di lingkungan sekitarnya. Dan itu tuh nggak dirasain oleh 1-2 orang doang, tapi hampir semua orang yang berinteraksi dengan dia itu nggak nyaman gitu loh. Nah itu kan berarti orang lain terganggu. Betul. Ya. Secara statistik, secara orang pada umumnya, normalnya manusia beda gitu. Normalnya manusia kan kalau lagi sedih itu nangis. Tapi kalau pada orang yang gangguan, orang yang sedih dia malah ketawa ngakak terbahak-bahak kelar-kelar, itu kan tidak pada umumnya manusia. Itu udah masuk dalam kategori gangguan begitu. Gangguan. Nah, berarti yang termasuk gangguan itu yang sudah disebutkan oleh Ibu tadi ya. Nah, kira-kira kenapa, apakah ada aspek dari kenapa anak ini seperti itu gitu Bu? Mungkin kenapa dia dari mengalami gangguan itu gitu atau ya? Mungkin dari genetik. I see. Jadi kalau di beberapa penelitian yang saya pelajari, terus kemudian beberapa temuan penelitian saya, memang tidak bisa serta-merta genetik itu menjadi satu-satunya. Betul. Tetapi bisa jadi ada potensi bawaan. Jadi misalnya kalau ada orang tuanya itu mengalami gangguan A, itu rentan untuk anaknya mengalami gangguan A, gitu, secara genetis seperti itu. Tetapi pola pengasuhan, pengalaman hidup, bagaimana lingkungan memperlakukan dia itu juga sangat berpengaruh gitu. Contoh misalnya ya, orang yang dia ada genetik kanker misalnya, kalau dia pola hidupnya bagus, pola hidupnya nggak ada masalah, kan ya cenderung akan sehat. Sama seperti misalnya orang itu dia memiliki genetik, anggaplah depresi misalnya ya, secara genetik, si anaknya ada potensi untuk ke arah sana gitu, karena diasuh oleh orang yang depresi, dia kan melihat, mengamati. Tetapi kalau dia ada gaya hidupnya yang baik, dia memiliki keterampilan penyelesaian masalah yang baik, dia hidup di lingkungan yang positif selain orang tuanya, maka gangguan itu tidak akan muncul di dia gitu. Memang lingkungan itu sangat mempengaruhi bagaimana dia bersikap ya Bu? Iya, karena kan jadi lingkungan itu, kenapa lingkungan itu berpengaruh? Karena disitulah manusia belajar. Belajar caranya ngadepin masalah, belajar melihat bagaimana orang memperlakukan dia, bagaimana orang memandang dia, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu hal yang sangat signifikan mempengaruhi manusia selain genetik loh ya tadi. I see. Oke. Mungkin kalau dari kehidupan sehari-hari ya Bu, kita lanjut aja melihat mahasiswa atau mahasiswa Gen Z, bukan hanya mahasiswa sih sebetulnya ya Bu, tapi banyak di luaran sana, entah itu ibu-ibu juga bisa termasuk dari kesehatan mental itu sendiri kan ya Bu, orang tua dan lain sebagainya. Kita tidak mandang usia, di mana mereka lebih pada mungkin sehari-harinya scroll, entah itu di platform Instagram, TikTok, apalagi YouTube gitu ya Bu. Nah mungkin ke distract dari itu juga, itu bisa nggak sih Bu menyebabkan tidak sehatnya mental? Iya, baik. Jadi itu namanya terpapar trauma. Jadi ada orang yang dia mengalami ada orang trauma itu karena dia mengalami kejadian buruk sendiri. Ya sih. Jadi dia menjadi terganggu secara psikologis karena dia mengalami kejadian buruk. Tapi sekarang nih fenomenanya dengan adanya media sosial dan mudah sekali aksesnya itu, orang tuh bahkan dia nggak ngalami sendiri, tapi dia melihat saja kisah orang lain, itu dia bisa terpapar dan dia bisa menjadi bermasalah secara psikologis gitu. Jadi ini hal yang unik gitu. Kalau zaman dulu mungkin dia harus ngalamin sendiri, atau minimal dia melihat kecelakaan yang besar, atau dia melihat orang tua, atau melihat keluarga di sekitarnya atau di sekolahnya. Tapi sekarang dengan kita melihat misalnya kisahnya si A yang tragis gitu tuh, kita bisa terpapar gitu loh. Dan bayangin aja gitu, sehari itu berapa ribu kita melihat konten-konten yang mungkin tidak positif ya Bu, dalam artian seperti itu. Itu sangat sangat berbahaya ya Bu gitu. Nah mungkin kalau itu terkait di platform ya Bu. Nah tapi dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita nih seperti contohnya ya Bu, mungkin saya pribadi atau mungkin teman-teman juga nih ya yang sedang merasakan di mana kesehariannya itu kita tidak ngapa-ngapain, tapi kita merasa ketika kita mau tidur kita mengucapkan, aku selama ini stres gitu kan. Nah, stresnya ngapain gitu kan? Ya mungkin ada juga yang mengatakan karena aku stres ini, aku capek. Pertanyaannya adalah,
kamu ngapain selama seharian ini? Kenapa kamu bisa bilang capek? Kenapa kamu bisa bilang stres? Padahal kita melihat sendiri gitu ya Bu, dalam tanda kutip dia tidak ngapa-ngapain. Oke, nggak ngapa-ngapain tapi capek gitu ya. Iya. Nah, ini uniknya psikologi gitu ya. Hebat ya. Dia jiwa gitu kan, tanpa harus berinteraksi dengan seseorang, di pikirannya dia itu udah banyak sekali yang dipikirkan tuh bikin capek, bikin stres. Contohnya saja, kok aku nggak ngapa-ngapain sih hari ini? Aku nggak berharga banget deh jadi orang. Ah iya Itu kan betul. berkecamuk di pikirannya dia. Malamnya dia capek lah walaupun nggak ngapa-ngapain. Karena ada situasi di mana antara kenyataan dengan yang harapan, ekspektasi di dalam dirinya itu nggak sesuai. Ekspektasi dalam dirinya mungkin hari ini dia mau nyuci, mau bikin tugas, mau apalah, atau mau bikin konten kalau dia konten kreator misalnya. Tapi nampaknya dia kayak scroll dulu gitu kan, nggak ngapa-ngapain, dan karena itu nggak sesuai dengan impiannya dia, jadi dia capek gitu. Dan dia stres. Tapi kasian juga sih stres ini. Stres ini tuh dia jadi kambing hitam semua masalah manusia ya. Kenapa saya bilang saya kambing hitam? Karena sebenarnya mau dia khawatir dia bilang stres, mau dia takut dia bilang stres, mau dia merasa tidak berharga dia bilang stres, mau dia bilang useless dia dibilangnya stres gitu. Jadi mungkin kata stres itu adalah akumulasi dari berbagai macam perasaan yang dirasakan oleh orang. Orang yang merasa sedih berlarut-larut, kemudian dia tidak bisa menyampaikan kesedihannya, tidak bisa mengekspresikan kesedihannya, dia bilang aku stres. Orang yang sebenarnya tuh aku tuh butuh dihargai gitu loh sama si A, si B, si C, tapi kok malah enggak gitu kan. Akhirnya dia bilang stres. Jadi sebenarnya bisa jadi stres itu adalah akumulasi. Tapi sebenarnya kalau dalam psikologi yang dikatakan stres itu adalah orang yang sedang tertekan. Terkena pressure. Jadi adanya pressure itu yang membuat orang menjadi stres gitu. Jadi kalau dia dalam situasi tertekan dia namanya stres. Gitu. Dan stres ini sebenarnya dibutuhkan loh oleh manusia dalam dosis tertentu. Berarti ada bagian-bagiannya Bu, seperti stres ringan, berat, itu macamnya seperti apa tuh? Iya, ya mungkin kalau dikategorikan stres ringan, berat bisa lah, yang sampai mungkin yang ringan yang bisa diatasi sendiri, yang sedang tuh masih oke lah bisa, tapi yang berat dia sudah membutuhkan penanganan khusus itu tadi, kembali ke gangguan itu tadi. Cuma gitu ya, sebenarnya stres itu bisa kita bagi, kalau saya tuh biasanya kan membagi menjadi dua gitu kategorinya, ada yang dis, ada yang use. Sama-sama nih, besok nih saya mau presentasi nih, dosennya killer, naudzubillah, pokoknya kalau udah dosen ini ngajar nih nggak ada yang berani nggak presentasi dengan baik. Besok tuh adalah presentasi saya, dan saya nih hari ini karena ada kegiatan organisasi nih nggak sempat nyiapin bahan presentasinya besok. Itu kan dia sedang berada di situasi tertekan, itu namanya dia sedang stres. Nah, stres ini mau diarahkan ke use atau dis itu pilihan. Kalau dalam psikologi humanistik itu namanya ada freedom will. Manusia itu punya kehendak bebas untuk menentukan dirinya di situasi apapun. Yang membuat kita stres itu bukan keadaannya, tapi persepsi kita atas keadaan itu. Contohnya yang tadi menjadi diseduh, gimana ya ini dosennya killer banget, kayak aku nggak bisa apa-apa, dia mati deh besok, pokoknya udah aku nggak bakal bisa apa-apa, nanti nilaiku buruk, kalau nilaiku buruk IP ku jelek, susah nyari kerja kan. Betul banget. Dia jadikan itu sebagai distress, stres yang merusak untuk dirinya dia. Tetapi kalau dia itu jadikan eustress, oke, dosennya killer, sekarang aku punya waktu berapa nih? Oh sekarang jam 9 malam, aku nggak apa-apa, nggak tidur dulu malam ini, aku akan searching berapa macam referensi, aku akan siapin sebisa mungkin. Situasinya sama, cara menyikapinya berbeda. Maka hasilnya juga akan berbeda. Tentu. Gitu. Jadi garis besarnya adalah bukan karena kejadiannya, bukan karena keadaan, tapi karena sikap dan persepsi kita atas kejadian itu. Betul. Gitu. Hebat sih Bu. Terpukau saya. Betul. Nah, tapi selain kata stres ini sendiri ya Bu, kan ada stres ringan, sedang, berat. Kemudian ternyata yang saya telusuri itu banyak orang juga mengungkapkan atau mengatakan, wah saya bukan stres nih, tapi saya udah tingkat depresi. Oke, udah tingkat depresi gitu ya. Lah, stres ini kan dalam artian sudah perlu menangani kalau misalkan kita sudah di tahap berat ya Bu, apalagi depresi. Nah itu bagaimana tuh cara menanganinya? Oke, dia depresinya ringan sedang berat lagi atau dia distimia, depresi berkepanjangan. Betul. Ya. Jadi sekarang ini memang dengan adanya teknologi, dengan adanya berbagai macam platform membuat kita itu memiliki banyak referensi informasi gitu ya. Nah sebenarnya kalau depresi itu, kalau udah depresi itu udah waspada.
Ya, jadi depresi itu memang ada jangka waktunya. Depresi itu biasanya gejalanya adalah dia merasa tidak berharga. Yang paling sering itu pada orang yang ada depresi itu dia merasa tidak berharga, merasa tidak ada orang yang support dia. Jadi kayak merasa sendirian banget di dunia ini gitu kan, dan dia udah mentok, sudah nggak tahu lagi gimana caranya menyelesaikan masalah ini gitu loh, udah nggak ada lagi gitu. Dan biasanya diikuti dengan ide gagasan bunuh diri. Oh my god. Nah, itu kalau yang berat itu biasanya sudah diikuti dengan percobaan, dan itu didiagnosa 2 minggu lah ya, paling cepat gitu ya. Oh, gimana kalau saya itu merasa nggak berharga tapi 1 hari aja, ya nggak apa-apa. Iya gitu ya. Misalnya hari ini, aduh kayaknya aku tadi tuh dapat nilai jelek deh gitu ya. Terus aku nggak ngerasa berharga kok banget gitu sih gitu. Kayaknya kamu tuh kayak orang bakal nggak suka sama, tapi besoknya kamu nggak apa-apa lagi, udah oke. Ya itu nggak depresi namanya. Karena 1 hari kita dijudge seperti itu sebetulnya tidak merubah keadaan hidup kita. Iya betul gitu. Dan makanya tadi saya bilang diagnosa itu ada jangka waktunya. Ada jangka waktunya. Ada jangka waktu. Nah, lalu bagaimana nih dengan orang yang memang dia sudah di tahap depresi, tapi dia bingung cara menyelesaikannya, kemudian dia konsultasi ke yang lebih ahli, tapi di dirinya dia tidak mau karena mungkin entah itu tanda kutip orang tuanya atau keluarganya yang mengatakan bahwa sebetulnya kamu baik-baik aja, tapi diri kita sendiri yang mengatakan bahwa kita tidak baik-baik saja. Oke, yang paling paham diri kita adalah diri kita sendiri sebenarnya. Ya itu tadi, kita tuh punya kehendak bebas untuk menentukan dirinya gitu ya. Kalau di di humanistik itu dibahas itu ada bahwa yang bisa manusia itu masing-masing bisa punya potensi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Gitu, dia punya potensi gitu loh. Nah, kalau kita merasa nggak baik-baik aja, kemudian orang itu bilang, oh enggak kok, kamu nggak baik-baik, kamu baik-baik aja, sehat-sehat aja. Bisa jadi karena kadar kemampuan setiap orang dalam menakar, dalam menampung sakit itu berbeda gitu loh, kapasitasnya beda, mungkin berapa giga gitu ya, berapa giga gitu ya, kayak HP gitu ya Bu. Jadi dia udah limit gitu. Nah, itulah kenapa saya selalu bilang ya, pada siapapun itu gitu, ketika ada orang bercerita tentang keadaan dirinya dia gitu, bahwa aku nih sedih dan lain sebagainya, terus kita bilang Allah kayak gitu doang, bisa seperti itu karena kita memiliki kapasitas yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya gitu. Bagi saya sakit, bagi orang lain bisa sakit banget. Bagi saya enteng, bagi orang lain bisa jadi berat. Bagi saya berat, bagi orang lain bisa jadi enteng. Menakar kapasitas kemampuan untuk melihat sisi tidak nyamannya atau sisi sakitnya seseorang tuh nggak bisa pakai kacamata kita. Tetapi ada fenomena yang menarik, saya melanjutkan dari sini. Kadang kita terlalu memberatkan, menilai diri sendiri bahwa kita tidak mampu, lalu apa yang dibicarakan oleh orang lain terhadap kita menelan semuanya. Betul. Gitu ya Bu. Self compassion itu bagus. Jadi kita mengasihani diri sendiri gitu ya. Bagus. Tetapi kalau berlebihan itu menjadi tidak bagus gitu. Karena kita akan merasa penderitaan itu semakin berat. Dan sebenarnya ada satu hal yang perlu kita pahami dalam mengasihani diri. Kalau kita kasihan sama diri kita, jangan biarkan diri kita menderita. Iya, betul. Kalau kita tidak mau membiarkan diri kita menderita, cari bantuan. Udah tahu luka, ya cari obat. Perih memang saat diobati, tapi bakal sembuh. Tapi kalau kamu diam aja, diratapi, ya ampun gimana nih lukanya semakin berat, darahnya mengalir, gak akan apa-apa, gak akan ada perubahan apapun. Betul. Gitu loh. Sekarang tuh masalahnya banyak orang yang mereka tidak menyelesaikan penderitaan, tapi malah meratapi penderitaan itu. Iya, betul. Banyak banget makan Bu. Mereka tidak mau menyelesaikan. Gitu loh. Kamu nggak akan pernah menyelesaikan. Dan siapapun yang membantu kamu, psikolog sekeren apapun, tapi kamu tidak mau keluar dari penderitaan itu, nggak akan berhasil. Ya, lalu bagaimana Bu dengan stigma atau embel-embel ya Bu, ketika kita mau menyelesaikannya nih, kita sudah tahu, kita sudah paham, dan kita ingin memutuskan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Ya udah, saya mau ke psikologi nih misalkan, saya mau ngobrol, saya pengen ditangani, tapi ada stigma masyarakat bahwa ternyata kamu tuh bukan istilah bukan depresi, stres, tapi kamu kurang iman, kamu kurang baca Quran. Dan itu seringkali saya mendengarnya di berbagai macam orang Bu. Bahkan ya, mohon maaf ya, ada ustadz mungkin yang memang kurang mengerti dari segi psikologi manusia,
dan berkata seperti itu. Oke. Nah, itu kan perlu digarisbawahi ya Bu, bahwa tidak semua orang mereka nih kekurangan iman, tidak baca Quran atau tidak sholat. Bahkan orang yang sering seperti itu pun dia mungkin pernah atau terjadi seperti itu Bu. Nah itu bagaimana pandangan dari psikologi sendiri? Iya, kalau bagi saya sebenarnya satu hal yang perlu kita, yang modalitas yang penting bagi kita adalah kemampuan untuk tidak mendengarkan sesuatu yang tidak penting. Gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, apakah ketika misalnya orang yang berpendapat seperti itu salah, saya tidak menyalahkan karena itu adalah ilmunya mereka. Betul. Tetapi jangan lupa bahwa ada ilmu lain juga. Nah, kita itu nggak bisa melihat menilai satu kondisi hanya berdasarkan kapasitas keilmuan kita. Nah, apa yang harus dilakukan ketika ada orang yang bilang, oh kamu tuh kurang iman gitu, makanya kamu tuh rajin ibadah, rajin sholat, rajin ini dan lain sebagainya. Kalau yang saya sarankan adalah bilang terima kasih pada mereka. Itu bentuk care-nya mereka. Terima kasih. Dan kita tidak perlu marah akan hal itu. Itu kemampuan mereka dalam menilai. Dan tidak perlu berdiskusi lebih lanjut kalau kita memang tidak setuju dengan itu, karena nggak akan ada penyelesaian. Betul. Gitu ya. Pendapat saya di situasi seperti ini, mari kita saling menghargai ilmu pengetahuan. Betul. Mari kita saling menghargai bidang masing-masing gitu loh. Karena masing-masing bidang itu punya limitasi, punya batasan. Ya di dalam Islam memang ada terapi-terapi intervensi yang mengarah kepada ke sana gitu ya. Tapi bahkan iman pun naik turun kan. Iya. Tentu itu semua manusia mengalaminya. Bahkan iman pun naik turun gitu loh. Kondisi jiwa manusia juga begitu. Dan kita boleh dong. Masa yang tidak adil adalah ketika ada orang sakit secara fisik mereka tidak pernah dibilang tidak punya iman. Itu saya rasa tidak adil. Jadi mari kita adil. Iya, mari kita adil. Sama-sama seimbang ya Bu, istilahnya kayak gitu. Kayak di sini saya mengutip ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Bahwa yang pertama mungkin kalau kurang ya Bu bisa ditambah oleh Ibu. Yang pertama adalah terkait dengan kita memutuskan suatu kehendak itu dari diri kita sendiri, bukan kita istilahnya mengikuti arahan dari orang lain. Sebetulnya dari arahan atau pendapat itu boleh, tetapi ada batasannya, dimana kita tidak boleh semena-mena langsung dimasukkan ke diri kita sendiri. Kita berhak untuk memutuskan apa yang kita inginkan, gitu ya Bu. Kemudian yang kedua adalah yang tadi yaitu kapasitas keilmuan, di mana kita perlu adanya mutawasit, pertengahan, menerima masukan dari orang lain, kemudian menghargai ilmu orang lain, karena tidak semuanya mereka misalkan di bidang Al-Quran mereka menekuni Al-Quran tapi tidak menerima dengan bagian psikologisnya. Nah begitupun dari segi psikologisnya harus sama-sama seimbang dengan keilmuan yang lainnya, seperti itu ya Bu, kurang lebih. Nah mungkin lebih lanjutnya ada penutup atau kata-kata penasehat buat teman-teman kita di luaran sana Bu, terkait yang tadi yang sudah kita paparkan, baik stres atau macam depresi, kemudian hal-hal yang merasa kita mau melangkah tapi terjeda oleh lingkungan. Ya, jadi saya tidak menasihati teman-teman, saya menasihati diri saya sendiri. Kalau nasihat untuk diri saya sendiri ini adalah berguna untuk teman-teman, silahkan teman-teman lakukan. Satu hal saya ingin mengutip terkait dengan teorinya Rogers ya. Dia bilang bahwa unconditionally positive regard, menerima tanpa syarat. Mari kita menerima diri kita tanpa syarat, apapun keadaannya, apapun kekurangannya. Mari kita menerima keadaan ini tanpa syarat, dengan tidak menjadikan keadaan sebagai sebuah penderitaan, tapi sebagai lompatan untuk kita menjadi lebih baik. Belajar itu tidak satu hari dua hari, tetapi belajar itu adalah seumur hidup. Begitu juga tentang kondisi mental, masalah dan apapun itu. Teman-teman semuanya, tidak ada manusia satupun di muka bumi ini yang tidak stres. Semuanya pasti punya stres. Dan tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak pernah sakit. Semua pasti pernah sakit. Mari kita jadikan sakit itu sebagai zakat. Zakat. Ya. Zakat di dalam diri kita dan sebagai investasi untuk kita menjadi lebih bijak di kemudian hari. Insya Allah, hebat banget.
Kira-kira teman-teman ada yang ingat gak dengan kalimatnya? Sangat bermakna sekali. Tentunya satu, yaitu menerima tanpa syarat. Gitu ya Bu. Tentunya. Nah, inilah pembahasan kita pada siang kali ini teman-teman. Tentunya sangat bermanfaat. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya kepada keluarga, kerabat, teman, dan lain sebagainya. Dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.